my name is Nurpiani Yuyun. I'm Group 4. Here I will present a presentation on nouns, kinds, and functions too. Nouns, kinds, and functions too. Nouns are a word used to name people, things, animals, places, and abstract concept. Nouns adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Functions of nouns atau fungsi kata benda. The functions of the noun are, adapun beberapa fungsi kata benda adalah: Number 1, subject of verb. Example, Tommy has run the company since 1993. 2. Subject complement. She is a teacher. 3. Object complement. We call him granddad. 4. Direct object. I can drive a car. 5. Indirect object. The teacher gave the students some advice. 6. Object of provocation. She was walking on the sidewalk when she was attacked. Kinds of nouns atau jenis kata benda. There are several types of nouns in English including. Ada beberapa jenis kata benda dalam bahasa Inggris, diantaranya adalah 1. Concrete noun is something that can be grasped with the 5 senses, can be seen or touched. Merupakan sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indera, bisa dilihat ataupun disentuh. Example, 1. I put my handphone on the table. Saya meletakkan ponsel saya di atas meja. 2. We need some glasses. Kita membutuhkan beberapa kacamata. 3. They have a new house. Mereka punya rumah baru. 4. Do you need a mirror? Apakah kamu membutuhkan cermin? 5. Siska meet my mom in the market. Siska bertemu ibuku di pasar. In this concrete noun, there are several types of nouns that are further divided into types, including the following. Dalam konkret noun ini, ada beberapa kata benda yang dibagi lagi jenisnya, antara lain sebagai berikut. 1. Common noun. It is a noun that shows something in general, such as the type or class of an object. Example, man, water, city, iron. Merupakan kata benda yang menunjukkan sesuatu secara umum, seperti jenis atau kelas dari suatu benda. Contohnya, manusia, air, kota, besi. 2. Proper noun. It's a specific classification of nouns where the capital letter is initially. For example, Jakarta, Indomaret, Semarang. Adalah penggolongan kata benda secara spesifik, di mana menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Misalnya, Jakarta, Indomaret, Semarang. 3. Collective noun. Used to express a group or group name. For example, a school office, a gaggle of geese. Digunakan untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Misalnya, sekolah ikan, sekelompok angsa. My name is Efrasiana Marinda. My student number 201-20036 of my English Language Education Study Program 20B. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nupriani Yuyun tentang jenis kata benda. Compound nouns. A combination of two nouns in
English. For example, stepsister merupakan gabungan dari dua kata benda dalam bahasa Inggris. Contoh, saudara perempuan tiri. Countable noun. Nouns that can be arranged individually. For example, books, tomato becomes tomatoes, and man becomes men. Merupakan kata benda yang dapat dihitung jumlahnya secara satu persatu, misalnya buku, tomat menjadi tomat, dan pria menjadi pria. Di sini dijelaskan bahwa kata benda ini jika ditambahkan huruf S maka akan menjadi kata benda yang memiliki arti jamak atau banyak. Misalnya buku, katanya books menjadi ditambahkan huruf S, books, berarti itu banyak buku. Uncountable noun. Nouns that are in something that cannot be counted. Usually in English you cannot add an S. Although there are many, for example, wind, sugar, money. Merupakan kata benda yang merujuk pada sesuatu yang tidak bisa dihitung. Biasanya dalam bahasa Inggris, objek tidak bisa ditambahkan S, walaupun jumlahnya banyak. Contohnya, angin, gula, uang. Abstract noun is a noun that cannot be seen with the five senses, cannot be seen or hand. Example: 1. We should have knowledge. 2. What is your happiness? 3. We should do the exercise to maintain our healthy. 4. We need wisdom. Merupakan kata benda yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Contoh: 1. Kita harus punya pengetahuan. 2. Apa kebahagiaanmu? 3. Kita harus melakukan latihan untuk menjaga kesehatan kita. 4. Kami membutuhkan kebijaksanaan. Ini penjelasan dari abstract nouns. Abstract nouns is the opposite of a concrete noun, which is a noun that has no form. In other words, its form cannot be seen, touched, held, smelled by our five senses. For example, love, kindness, government, association, wisdom, happiness, friendship, anger, silence, darkness, misery, brotherhood or brotherhood, fight or truth, application, confidence or self-confidence. Example of abstract noun sentence. Hate is emotional feeling of human that express displeasure about something, or hate is someone's emotional feelings that express feeling of displeasure with something. Proverb says the silence is good, or the saying is that silence is gold. Kata benda abstrak merupakan kebalikan dari kata benda konkret, yaitu kata benda yang tidak memiliki bentuk, dengan kata lain
bentuknya tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, dipegang, dibaui oleh panca indera kita. Misalnya, kata benda abstrak itu seperti cinta, kebaikan, pemerintahan, pergaulan, kebijaksanaan, kebahagiaan, persahabatan, kemarahan, keheningan, kegelapan, kesenangan, persaudaraan, iman, penerapan, kepercayaan, dan lain-lain. Contoh kalimat kata benda abstrak. Kebencian adalah perasaan emosional manusia yang mengungkapkan ketidaksenangan terhadap sesuatu, atau benci adalah perasaan emosional seseorang yang mengungkapkan perasaan tidak senang terhadap sesuatu. Kedua, pepatah mengatakan bahwa diam adalah emas, atau pepatah mengatakan bahwa diam merupakan sikap seseorang yang mencerminkan emas. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam proses presentasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.